Keluarga Belajar. Bersama kami inilah program Bahan Ajar Audiovisual yang akan diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan, Pendidikan, Keaksaraan, dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang usaha pencucian mobil dan motor. Bagaimana prosesnya? Ikuti terus saya. Halo, Assalamualaikum. Mas Ayah, Ya. saya Intan. Oh, dari... Ya, wah saya belum siap-siap nih. Aduh, udah gini aja udah keren kok. Bisa diceritakan nggak sih bagaimana merintisnya itu sejak kapan? Aku dulu buka ini tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Karena waktu itu kan sejak pernah krisis moneter, Mbak. Nah, sejak krisis moneter itu kan susah cari kerja. Nah, aku tempuh karena waktu itu aku lihat mobilisasi mobil di Jakarta ini kan banyak. Iya. Ya, aku ngambil buat cucian mobil ini, mungkin prospek. Dan sampai sekarang aku buka, ya alhamdulillah lah. Dari tahun 2000, Mas Ai ini akhirnya sekarang sudah alhamdulillah ya Pak ya, sudah menjadi besar, ramai, dan sudah banyak pelanggannya ya pasti. Ya sebenarnya sih pencuci mobil ini kan hal yang gampang, Mbak. Tapi Iya. harus penuh penelitian. Kalau di sini kita harus ada sumber daya manusianya yang teliti, SDM-nya dan ya, rapi, iya, iya. dan harus jujur, Mbak. Itu pasti. Itu harus. Soalnya kan di mobil kadang-kadang ada barang-barang. Iya. Ya. Dan itu kan aset orang ya. Ya, Nah, yang terutama harus teliti, kita kan harus pakai hidrolik, Mbak. hidrolik. Nah, kita harus pakai hidrolik ini. Nah, kalau ini kan harus penempatannya harus lengkap dan Iya, tepat. Nggak boleh kalau miring itu mobil orang bisa jatuh, Mbak. Iya, iya, iya. Nah, iya. setelah itu kita punya peralatan kayak steam, snow, dan cara penyabunannya. Itu semua ada tekniknya ya? Ada tekniknya, Mbak. Oh, tidak sembarangan ya? Tidak bisa sembarang. Nanti kalau sembarang ya nanti ada aja yang bermasalah yang lain kan. Nah, supaya nggak baret-baret satu, gitu ya? udah gitu, itu keuntungan dari snow wash sekarang, Mbak. Kalau untuk baret itu, kalau dulu zaman dulu malah kan belum ada snow wash itu kita pakai ember. Iya, iya. Nah, iya. dengan ember itu kadang-kadang bisa mobil orang Iya, bisa baret, ini kan. ada pasirnya. Iya, betul, betul. Nah, sekarang ada untung, dua-duanya untung sih sebenarnya. Nah, dari customer untung, dari bengkel untung. Kenapa saya bilang? Kok customer nggak baret? Kalau di bengkel, stok sampo kita itu bisa utuh. Bagaimana sih memulai usaha ini? Ya sebenarnya sih, usaha ini kita harus mulai dari hati dan hobi, Mbak. Iya. Nah, dari hobi itu, ya kita seneng. Sudah itu ya, yang penting di sini sih sumber daya manusianya. SDM-nya ya, SDM-nya kembali yang lagi ke harus- SDM ya, itu Iya. yang terpenting ya. Iya, Oh, SDM itu kan harus jujur, harus telaten, dan harus rajin. Nah, pernah nggak ada komplain dari customer gitu yang kehilangan sesuatu gitu? Selama aku di sini nggak pernah, Mbak. Oh, nggak pernah ya? Karena setiap datang mobil dan customer itu kita selalu ngecek mobilnya. Oh, iya, iya. Biasanya kan customer itu suka naruh barang di mana-mana, Iya, contoh kayak handphone, iya, handphone, betul. atau uang, atau surat-suratnya. Ya itu kita cek dulu sebelum kita kerjakan. Oke. Seandainya pun ada barang yang harus kita kembalikan, ya kita harus kasih tahu sama customernya dulu. Nah, setelah itu baru kita kerjain. Alat yang digunakan untuk apa? Untuk mencuci Ya. itu apa aja? Kalau siapa tahu Intan mau buka usaha gitu. Nah, ya sebenarnya kan setelah tempat, kita harus punya peralatannya, Mbak. Ya, peralatan itu apa aja? Peralatan itu ada kompresor, ada mesin steam, ada alat snow, sampo, kain lap, ada kanebu, ada sikat. Nah, yang ember-ember, selang. Nah, itu peralatan ada. Habis itu untuk pengeringan itu ada kain yang buat pengering. Nah, itu aja sih Kalau sebenarnya. shampoo-nya nih, itu yang seperti apa? Yang kualitasnya baik kah? Atau yang bagaimana? Atau sama aja semua Oh shampoo? juga, Mbak. Beda ya? Kita kebetulan ini produknya alat bahannya itu alat bahan impor yang kita gunain. Dulu pernah sih, Mbak,
aku make yang penawaran-penawaran orang, tapi itu kualitasnya nggak ada. Udah gitu boros. Oh begitu. Iya. Kalau ini yang kita gunakan sekarang, weightnya lebih tinggi. Jadi kalau ada jamur-jamur kecil itu bisa hilang. Langsung hilang. Nah, dan mobilnya lebih mengkilat. Berarti Hasilnya. kualitasnya memang yang udah yang terbaik ya. Harus yang terbaik. Mungkin awal-awal bolehlah kena dulu yang biasa, tapi akhirnya yang terbaik. Tapi kalau yang biasa-biasa itu malah kita jadi rugi, Mbak. Jadi rugi ya, malah cepat bengkel habis. cepat habis, bengkel rugi, customer nggak puas. Nggak puas ya. Nah, bagusnya main yang bagus saja lah. Nah, Jadi perlengkapannya ini peralatannya sebenarnya nggak rumit ya. Nggak rumit. Tidak terlalu banyak ya. Iya. Itu lebih ke SDM, lebih Iya. ke SDM-nya ya. intinya. Ternyata untuk alatnya sih tidak serumit yang Intan bayangkan gitu. Tapi yang terpenting di sini adalah SDM-nya. Karena mencari SDM itu tidak mudah, karena harus jujur. Yang terpenting adalah jujur. Kalau telaten ataupun kesabaran mungkin bisa dilatih, tapi kalau jujur itu dari hati. Intan pengen tahu dong proses mencuci dimulai dari apa dan diakhiri oleh apa. Kalau di sini setiap customer datang kita memeriksa mobil. Yang kedua kita masukkan mobil ke area cucian. Setelah di area cucian itu kan kita pakai hidrolik juga. Hidrolik. Nah, di Diangkat hidrolik ya. itu ya itu harus dipasin dulu kaki-kakinya. Nah, ya sekarang lebih mudah daripada yang dulu. Kalau hidrolik dulu kan lebih susah karena ada kakinya yang bulat. Nah, sekarang emang mobilnya Memang juga. dikhususkan ya. Iya, kalau mobil sekarang pun ada tempatnya tersendiri buat hidroliknya. Nah, Tapi jadi lebih semua safety. sejenis mobil semua sama atau beda? Beda-beda. Oh beda-beda. Beda-beda. Tapi alat yang ini bisa. Bisa ke mobil apa aja. Oh iya iya iya, Nah, lebih mudah ya. Iya. Ya setelah mobil diangkat, itu dicuci bagian bawahnya dulu. Hmm. Bannya, rodanya, habis itu bawah-bawahnya kolong semua dibersihin, spakbornya. Hmm. Nah setelah itu baru bagian bodinya sama atasnya. Hmm. Ya setelah itu selesai, ada mobil yang bisa dicuci di mesin, ada yang tidak. Oh Ya, iya, jadi harus tahu ya. Iya. Oh. Nah, ada mobil yang bisa cuci mobil, ya kita cuci mesinnya, kita cuci mesinnya. Kalau yang enggak ya enggak. Ya ya? enggak usah. Takutnya malah mati ya. Ya malah rusak nanti Iya, setelah betul, dicuci. betul. Gitu. Nah, setelah selesai dicuci semua, kita ada tempat pengeringan. Pengeringan ya. Nah, pengeringan kita mundur ke tempat pengeringan. Setelah itu kita semprot angin dulu semua. Gitu. Nah, semprot angin di sela-sela yang nggak bisa dijangkau dengan lap. Nah, setelah itu dilap bodi, dilap kaca, dilap mesin. Nah, untuk vakumnya Mbak, itu kan bagian dalamnya. Iya. Karena dalam itu kan nggak dicuci. Jadi itu harus divakum di sela-sela joknya, di karpet semua divakum. Kalau kayak sedan kan ada bagasi belakang. Iya. Ya bagasi belakang juga dibuka, itu juga harus Harus divakum. divakum ya. Karena kotoran debu-debu kecil itu, apalagi kalau mobil-mobil ada anak kecil, itu sela-selanya banyak makanan gitu kan. Iya betul betul. Nah itu harus Rempah-rempah ya, divakum rempah-rempah ya, ya, biar betul. kalau nggak kan kotor jadi bau mobilnya. Iya. Sudah tahu kan prosesnya seperti apa? Sekarang kita harus tahu juga programnya, Mas. Aku di sini ada 3 fasilitas yang aku berikan untuk cucian. Oh, 3. Iya. Di sini kan ada cuci ekono. Cuci ekono itu Mbak, cuci nggak pakai hidrolik, nggak usah naik. Oh, hanya di bawah aja ya? Dan dapat cuci kolong. Tanpa yang di kolong. Iya. Oh. Yang kedua ada cuci standar. Cuci standar itu
pakai kolong dinaikin mobilnya. Ya, dinaikin. Nah, dicuci seperti bodi, kolong, mesin. Oh, Nah, tapi aku punya program satu lagi yang cuci ekstra. itu semua. Pencucian semua, tapi aku beri fasilitas yang lain. Apa itu? Nah, biasanya kan orang-orang sibuk di Jakarta kan nggak pernah ngelihat kondisi mobilnya sudah bagaimana sekarang. Nah, aku di situ akan ngasih pemeriksaan lampu-lampu. Oh, Ya, contohnya, ya, mati. Iya, atau lampu rem tidaknya. belakang mati kita kan Iya, nggak tahu. betul. Nah, aku buka di mesinnya, aku lihat air Dicek. aki, pengecekan air aki. Oke. Nah, sudah gitu minyak rem, fan bel, air wiper, air radiator. Wah. Nah, aku memeriksa sampai pembersihan filter udara, Teliti pembersihan sekali angin ya. ban. Nah, jadi setiap customer yang mengambil program itu, dia tinggal pakai mobilnya aja. Tuh. Nah, selesai. Apalagi ibu-ibu kan susah buka kap mesin, gitu kan? Kalau satu hari mobil itu berapa sih yang datang ke sini? Kalau sekarang sudah lumayan. Dulu waktu saya buka-buka pertama itu kan masih agak, kalau kecuali Sabtu Minggunya aja. Satu minggu ramai ya? Kalau dulu, tapi sekarang hampir merata. Kenapa? Sekarang mobilnya sudah banyak di Jakarta. Betul. Dan zaman dulu saya baru buka itu, perempuan itu masih sedikit yang bawa mobil. Nah, sekarang lebih banyak. Lebih banyak. Dan hari-hari biasa juga sudah tertutupi. Aku kalau hari-hari biasa itu bisa 10 sampai 20 unit. Nah, tapi kalau hari Sabtu Minggu, aku minimal 40 sampai 50 unit. Sekarang kan kita sudah bicara tadi ya. Kalau pemasarannya sendiri, bagaimana? Kalau pertama-pertama sih kita ngedarin Brosur ya? ya, tapi aku kebetulan adalah aku geografis ini dekat pasar, Mbak. Oh, Nah, dekat pasar ya? iya. Jadi kita jam 7, kadang-kadang setengah 7 udah harus buka. Masih pagi ya? Iya, karena orang belanja ke pasar, Hmm? cuci mobil. Taruh sini ya? Nah, mereka dia jalan. belanja, Oh, udah iya, selesai iya, dia iya. belanja, mobil juga selesai dicuci. Oh, Nah, praktis. Dan di sini kan perumahan. Hmm. Di perumahan orang kan gampang taruh mobil pulang ke rumah atau kita antar jemput. Ada juga Antar terjemput? jemput. Waduh, enak banget. Nah, orang tinggal telepon, kita ambil mobilnya, Hmm? kita cuci, habis itu kita balikin lagi. Kalau antar jemput gitu, harganya bisa dibedain atau sama aja? Kalau aku sekarang kasih kualifikasi kita sama aja. Sama aja. Oh, aduh, enak banget. Peluangnya masih bagus nggak sih kalau Intan pengen buka pencucian? Sekarang orang makin sibuk, mobil makin banyak. Betul. Nah. Cuci udah males banget. Iya, cuci udah bukan malas sebenarnya, nggak sempet, Mbak. Ya. Nah, sedangkan kita perform kita mobil kita harus bersih. Hmm. Nah, sangat bagus. Iya betul juga sih. Apalagi orang-orang yang tinggal di apartemen itu kan sulit. Iya. Tidak punya halaman, Iya, gitu kan? mau cuci sendiri nggak bisa. Iya betul betul. Nah, sangat bagus. Oke, berarti masih prospeknya masih oke Iya. ya. Udah dengarkan semuanya pencucian mobil itu seperti apa. Dan peluang usahanya itu masih oke banget karena pertumbuhan kendaraan di Indonesia khususnya di Jakarta masih sangat tinggi. Jadi membuka peluang usaha pencucian mobil masih sangat baik. Nah, demikian sajian dari kami. Semoga tayangan ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Tetap ikuti terus program Bahan Ajar Audiovisual yang diselenggarakan Direktorat Pembinaan Pendidikan, Keaksaraan dan Kesetaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Salam belajar, salam kreatif.